Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi al-qiyamah. Saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, siapapun yang mendengarkan suara ini, dan terkhusus bahasan kita pada kesempatan ini akan kita tujukan kepada teman-teman atau para guru atau para asatidz, para duat, ya, dalam bentuk surat terbuka atau surat cinta yang terbuka untuk para dai yang di mana mereka berkecimpung di dalam dunia dakwah, dan kepada seluruh aktivis dakwah yang mengaku atau mengklaim atau memang memiliki niat baik untuk menegakkan dakwah yang benar di tengah masyarakat Islam. Ketahuilah, semoga Allah merahmati kita semua, bahwasanya prinsip dakwah, ya, dan ketahuilah bahwasanya dakwah adalah salah satu pekerjaan yang sangat mulia yang Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi ke muka bumi adalah untuk profesi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad arsalna walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut." Dan kami tunggu benar-benar telah mengutus kepada setiap umat, setiap kaum seorang rasul. Untuk apa? Untuk menyampaikan kebenaran. Apa tugas mereka? An ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Tugas mereka adalah mengajak manusia untuk memurnikan ibadah kepada Allah di atas tauhid yang murni, dan yang kedua agar menjauhi segala bentuk tagut. Apa itu tagut? Kata Imam Ibn Qayyim, yang dikatakan tagut adalah kullu ma tajawaza bihil had, ya, min ma'budin aw matbu'in aw muta', atau kama qala rahimahullah, segala sesuatu yang berlebihan atau yang diikuti dalam ketaatan, dalam kepatuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ra'suhu iblis, dan yang kepalanya atau pimpinannya adalah iblis, syaitan, dan orang-orang yang mengaku mengetahui tentang perkara gaib dan seterusnya. Ini adalah bentuk tagut. Yang perlu diketahui bahwasanya dakwah adalah salah satu ibadah yang sangat mulia. Dengan dakwah kebenaran bisa tersebar. Dengan sebab dakwah seluruh para nabi dan rasul diutus, dan untuk tujuan dakwah agar profesi mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik ucapan daripada orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia beramal saleh, ilmu yang dia ketahui, dakwah yang diajarkan, yang diajak kepada manusia, dan dia mengikuti dengan amal saleh, dan dia mengatakan, aku adalah bagian daripada kaum muslimin. Dia mencintai kaum muslimin. Dia berupaya untuk menegakkan kebenaran, menyampaikan kebenaran di tengah kaum muslimin dan mencegah kemungkaran. Ini adalah dakwah. Dan dakwah adalah tugas para nabi yang diwariskan kepada umat-umat, kepada para ulama berikutnya, dan siapapun yang ingin menegakkan, menolong dakwah para nabi atau menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui saudaraku, para dai dan para ustaz, semoga Allah memuliakan kita semua dan memberikan taufik kepada kita bersama, bahwasanya prinsip di dalam dakwah adalah prinsip yang harus kita tegakkan adalah bagaimana dakwah ini menegakkan kebenaran, membenarkan yang benar dan meluruskan kekeliruan. Ini prinsip dalam dakwah. Sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita dalam Al-Quran Al-Karim, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaklah ada di antara kalian sekelompok kaum, sekelompok orang yang mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf, dan mencegah daripada kebatilan serta kemungkaran, apapun bentuknya. Nabi SAW menganjurkan, mengatakan di dalam hadis yang sahih dari yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, atau dalam hadis yang sahih, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa saja di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, maksiat apapun bentuknya, hendaklah dia mencegah dengan tangannya kalau dia mampu. Fa illam yastati' fa bilisani, kalau tidak mampu cegah dengan ucapan. Sampaikan ini kekeliruan,
Ini harus kemaksiatan harus ditinggalkan. Fa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Kalau tidak mampu dengan lisan, maka cegahlah dengan hati. Mencegah dengan hati mungkin dengan mendoakan agar orang itu dapat hidayah, dan benci dengan hati, bencilah perbuatan itu dengan hati kita. Dan ini adalah bentuk selama-lama iman. Jangan sampai ada maksiat terus hati kita merasa itu hal yang biasa, dan ini adalah bagian daripada dosa. Ya, kita harus mengenal mana kebatilan dan mana kebenaran untuk kita dukung bersama-sama, dan kebatilan untuk kita cegah. Namun sangat disayangkan ya, prinsip dakwah para nabi, dan ini adalah prinsip para dakwah para nabi. Namun prinsip dakwah para nabi justru yang dimainkan, yang dilakoni oleh sebagian para dai bertentangan dengan apa prinsip para nabi dan rasul. Kalau prinsip para nabi dan rasul berdakwah menegakkan kebenaran, ya, membenarkan yang benar dan mencegah kemungkaran. Ya, ini prinsip dakwah para nabi. Namun sebahagian para dai, kaedah mereka atau rumus mereka di dalam dakwah terkadang mereka lebih memakai prinsip bermain aman. Main aman dalam dakwah. Apa maksudnya? Jangan cegah kemungkaran yang sudah menjadi tradisi. Biarkan manusia dalam kemaksiatan. Kenapa? Kalau kita mencegah kemungkaran berarti menyinggung puncak kada. Menyinggung mengusik kesenangan orang. Ini adalah prinsip yang salah. Kalau demikian dakwah kita, maka dakwah tidak akan tersebar. Kalau hanya menyuruh kepada yang ma'ruf, semua orang setuju, tidak akan ada pertentangan dalam dakwah. Makanya Nabi SAW dan seluruh para nabi mendapat pertentangan daripada kaumnya. Ada yang ingin diusir, bahkan ada yang berani untuk membunuh dari para nabi mereka. Kenapa? Apakah karena buruknya akhlak para nabi, atau karena miskinnya para nabi, atau karena para nabi adalah orang yang kasar? Ternyata tidak. Justru para nabi adalah orang yang paling lembut, paling bagus di dalam ucapan dakwahnya. Mereka dibimbing oleh wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun salahnya di mana? Salahnya adalah tidak ada salah, akan tetapi mereka menyampaikan kebenaran. Yang hak itu hak, yang batil itu batil, sehingga mereka dimusuhi. Maka dari itu bagi kawan-kawan aktivis dakwah, para dai, para ustaz, siapapun antum yang ingin berdakwah, jujurlah dalam menyampaikan dakwah. Yaitu sampaikan dakwah dengan apa? Prinsip para nabi. Benarkan yang benar dan cegah kebatilan. Tegakkan kebenaran dan hendaklah diluruskan segala bentuk kemungkaran, apapun bentuknya. Baik dari sisi akidah dan keyakinan, dari sisi ibadah dan dari sisi ibadah yang diada-adakan, ataupun dari muamalah yang berbau kemaksiatan. Ini prinsip dakwah. Sangat disedihkan sebagian aktivis dakwah pergi keluar 3 hari, 40 hari. Tapi justru yang didakwakan apa? Mengajak manusia kepada yang ma'ruf saja. Mencegah kemungkaran? Jangan. Mencegah kemungkaran itu bisa mengusik kesenangan orang, tidak boleh. Ini prinsip siapa yang anda pakai? Kalau anda benar jujur mengikuti Nabi, saya pakai prinsip Nabi. Nabi Nuh alaihissalam ketika berdakwah siang dan malam, tidak dibatasi waktu dan tempat. Beliau berdakwah apa? Mengajak manusia, wahai manusia, sembahlah Allah, sembahlah Rabb kalian, dan tinggalkan kesyirikan. Kalau menyembah Allah semata, semua orang sepakat, tidak ada masalah. Tapi jika ditegur masalah kesyirikan yang terjadi di tengah masyarakat, maka kita justru akan dipandang oleh sebagian orang, ya, dipandang oleh sebagian orang sebagai orang yang keras, orang yang kasar, orang yang tidak beradab di dalam dakwah. Kalau andaikan prinsip ini menjadi standar kesalahan dalam dakwah, berarti Nabi kita salah dong dalam berdakwah. Yang beliau SAW mengajak kepada manusia, wahai manusia, ya ayuhan nas, qul la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, kalian beruntung. Apa makna la ilaha illallah? Murnikan ibadah, seluruh ibadahnya untuk Allah, dan tinggalkan kesyirikan. Ya, ini jarang difahami oleh manusia. Namun sebagian para dai hanya mengajak, ayo solat ke masjid, ayo puasa di bulan Ramadan, rajin solat ke masjid. Ini semua orang sepakat, tidak ada masalah. Tapi bagaimana dengan kesalahan di tengah masyarakat? Dalam urusan keyakinan, dalam urusan akidah, banyak praktik perdukunan, banyak praktik kesyirikan di tengah masyarakat, banyak praktik tolak bala yang meminta kepada ruh, yang menyembelih kepada selain Allah, mengubur kepala kerbau, mengubur kepala sapi di tempat-tempat tertentu agar tidak kuala. Ini tradisi tetapi berbau kesyirikan, harus kita ingatkan. Kemudian seperti demikian juga dalam masalah ibadah, banyak perbuatan-perbuatan bid'ah yang dilakukan oleh manusia. Dalam ibadah yang ditambahkan, ini yang dilakukan sesuai hawa nafsu dan kebiasaan masyarakat, tradisi yang ada di tengah umat. Ini harus kita luruskan. Karena dalam prinsip ibadah, apabila tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, inilah disebut dengan bid'ah. Dan Nabi melarang kita dari bid'ah. Iyyakum wal bid'ah.
hendaklah kena hati-hati dari perbuatan bid'ah. Apa itu bid'ah? Perbuatan bid'ah adalah perbuatan yang baru dalam urusan agama. Dalam urusan agama. Bukan dalam urusan dunia, tidak. Bukan dalam urusan mikrofon, bukan dalam urusan live streaming, bukan dalam prinsip kamera, HP dan yang lainnya. Bukan pula dalam urusan pesawat. Ini adalah urusan dunia. Bukan ini yang dimaksud oleh Nabi. Ini adalah media. Ini adalah wasilah. Dan ini tidak ada celanya. Tidak ada tercela kecuali kalau kita gunakan untuk maksiat. Namun ini adalah bahagian yang bisa membantu dakwah. Artinya apa? Ini bukan bid'ah. Dari mana kita mengetahui ini bukan bid'ah? Kita bisa mengenalinya bahwasanya seperti ibadah azan dengan menggunakan mikrofon. Azan adalah ibadah yang ada prinsipnya, aturannya dalam syariat. Adapun mikrofon tidak diatur dalam syariat. Artinya azan adalah ibadah dan tanpa mikrofon pun azan bisa dilakukan. Berarti apa? Berarti mikrofon bukanlah daripada bid'ah. Kenapa? Karena ibadah bisa berlangsung tanpa mikrofon. Dan ini berlaku di zaman Nabi SAW. Azan bisa dilakukan, haji bisa dilakukan tanpa pesawat, azan bisa dilakukan tanpa mikrofon, orang ceramah bisa tanpa live streaming, walaupun dengan kondisi di masa itu. Berarti apa? Semua media ini bukan bid'ah. Namun banyak dai-dai yang keliru, bahkan para ustaz-ustaz yang kaliber orang terkenal dengan orang-orang yang diikuti oleh banyak orang, tetapi justru mengucapkan bahasa-bahasa sempalan yang membuat manusia ragu tentang memberikan makna pemahaman yang rancu tentang prinsip bid'ah. Yang dikatakan bid'ah adalah dalam urusan agama. Secara bahasa para ulama mengatakan al-bid'ah itu adalah yaitu at-ta'bu wal kal. Artinya sesuatu yang menyibukkan, sesuatu yang meletihkan. Dari sisi bahasa ini bid'ah. Ya, menunjukkan isyarat bahwasanya orang yang melakukan bid'ah pasti dia letih. Kenapa? Karena perbuatan tidak sesuai konsep syariat. Perbuatannya tidak sesuai konsep syariat. Ibadah yasinan yang dilakukan oleh manusia meletihkan. Kenapa meletihkan? Pertama, tidak sesuai dengan konsep Nabi SAW. Nabi tidak pernah melakukannya. Yang kedua, kenapa dia meletihkan? Dia sudah bercapek-capek melakukan itu, tapi tidak memberikan pahala apa-apa. Tidak berpahala di dunia dan apalagi di akhirat. Bahkan pahala ibadah mereka nanti di akhirat dinampakkan boleh jadi faj'alnahu haba'an manthura. Kami nampakkan ibadahnya, kemudian kami jadikan ibadahnya itu pahalanya bagaikan debu yang berterbangan. Subhanallah, untuk apa saudaraku? Kita capek-capek melakukan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Setelah itu, keletihan kita hanya berbuah kehampaan. Tidak ada nilai. Kita bekerja untuk mencari keridhaan Allah, mengharapkan pahala, sawabun minallah. Akan tetapi bukan berarti jangan sampai jadikan ibadah kita sia-sia. Ya. Maka dari itu, bagi para da'i, hendaklah ingatkan manusia dari hal ini. Demikian juga dalam masalah muamalah, adat istiadat keseharian. Bagaimana maksiat tersebar di tengah masyarakat. Kita hidup di zaman yang manusia rusak. Mayoritas, bukan semuanya, mayoritas atau sebagian besar manusia sudah jatuh kepada kerusakan. Mereka tidak mengenal agama. Mereka tidak mau tahu dengan agama. Tidak mau tahu dengan kebenaran. Diingatkan kebenaran, katanya, jangan ceramah di sini, baca ceramah di masjid. Ini kerusakan manusia. Merokok, praktek tradisi merokok di mana-mana. Para pemuda sibuk dengan ganja, dengan apa? Dengan morfin dan perbuatan maksiat lainnya. Banyaknya hadir biduan-biduan wanita, maksiat di tengah keluarga. Bahkan itu sudah masuk ke dalam ruang kamar keluarga. Na'udzubillah, ini adalah maksiat. Harus kita robah. Harus kita ingatkan masyarakat agar tidak berlarut-larut dalam tradisi maksiat. Inilah dakwah. Para dai cegah bentuk kemaksiatan, organ tunggal. Ya. Kemudian tradisi sabung ayam, tradisi kesyirikan yang ada di masyarakat, cegah ini. Inilah dakwah. Dan ketika para dai berdakwah untuk ini, maka anda berpahala walaupun anda akan dicaci oleh manusia. Dan ketika kita berdakwah hanya bermain aman, prinsip main aman dalam dakwah, maka ini adalah prinsip iblis, prinsip kemaksiatan yang kita akan bermusuhan dengan Allah dan Rasulnya di dunia dan di akhirat. Dengarkan firman Allah baik-baik. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bi ahdillahi thamanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Orang-orang yang menyembunyikan kebenaran yang sudah Allah turunkan dalam agama ini. Petunjuk Al-Quran jelas, petunjuk sunnah jelas. Ini haram, ini syirik, ini bid'ah, ini sunnah. Sudah dijelaskan semuanya. Kita cukup menyampaikan kepada manusia dari sumber yang ada. Jangan tutup kebenaran. Dan kata Allah, orang yang menyembunyikan kebenaran daripada apa yang Allah turunkan dari wahyu,
kemudian mereka wayashtaruna bi ahdillahi thamanan qalilan, dan mereka mau membeli kebenaran itu, artinya menyembunyikan kebenaran demi sedikit mengharap secuil daripada kesenangan dunia, dari harta dunia, dari kehormatan, dari dari agar kita disanjung oleh manusia, agar kita diambil dijadikan sebagai panutan, figur di tengah masyarakat. Sementara yang Anda sampaikan adalah Anda menyampaikan, bahkan Anda tidak pernah mencegah kemungkaran. Ini bahagian daripada wa yashtaruna bi ahdillahi thamanan qalilan. Apa kata Allah? Ulaika ma yaquluna fi butunihim illa an-nar. Mereka itulah orang-orang yang di dalam perut mereka sedang memasukkan bara api neraka ke dalam perut mereka. Satu, yang kedua, wala yukallimuhumullahu yaumil qiyamah. Allah tidak akan berbicara dengan mereka di hari kiamat. Saudaraku, di hari kiamat semua manusia, orang-orang yang orang-orang beriman akan berbicara dengan Allah, sementara Allah tidak mengajak kita bicara. Ada sebuah kehinaan. Wala yuzakim, dan Allah tidak ampuni dosa orang-orang seperti ini. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih, bahkan boleh jadi di dunia dan di akhirat. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW mengatakan, man katama ilman aljamallahu lahu bidijabi minan nar, atau kama qala sallallahu. Orang siapa saja yang menyembunyikan kebenaran, dia tahu ini kebenaran tapi dia sembunyikan, dia tahu ini kebatilan tapi dia tidak cegah, maka Allah akan membelenggu mereka dengan apa? Dengan kekangan dari api neraka jahanam. Maka dari itu nasihatku kepada saudara-saudara dan teman-teman, para guru, para ustaz kami, para asatiz, para dai, para tokoh, para MUI, orang-orang yang berkecimpung dengan sebagai figur di tengah umat, maka sampaikanlah kebenaran, cegahlah kebatilan. Anda akan beruntung di dunia dan di akhirat, akan menjadi di saat yang sama Anda sedang menolong agama Allah, dan Allah pasti akan tolong orang-orang yang seperti ini. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, apabila engkau menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Dan jangan takut dengan celaan manusia. Jangan harapkan dalam dakwah keridhaan manusia, karena keridhaan manusia sesuatu yang mustahil akan kita gapai. Pegang kebenaran, sampaikan kebenaran itu, dan cegah kebatilan. InsyaAllah dengan ini Anda tidak akan diberikan mudarat oleh manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu la yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Wahai orang yang beriman, kalian tidak akan bisa diberi mudarat oleh siapapun, oleh orang-orang yang sesat, oleh yang benci kepada kebenaran, ya, yang gandrung kepada kebatilan, apabila engkau berpegang teguh dengan kebenaran. Semoga video yang nasihat yang singkat ini bermanfaat untuk kami yang berbicara, dan untuk kawan-kawan para dai, para ustaz secara khusus, dan siapapun yang mendengarkan ucapan ini. Mari sama-sama kita tegakkan kebenaran di negeri Minang secara khusus, dan dimanapun kita berada secara umum, agar negeri kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tegaknya tauhid, dan pupus dan hilangnya kesyirikan, tegaknya sunnah dan hilangnya kebid'ahan, tegaknya ketaatan amal saleh, dan hancurnya segala bentuk daripada kemaksiatan. Wallahu waliyut taufiq. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.